Di Bank Mandiri. Kalau aku Bank Maiden. Kalau aku di Bank Mandiri nggak ada info. Sekarang dulu aku 700. Sekarang. Siang Bapak Ibu. Halo. Halo. Halo Bu Herda. Halo Mariki. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Mbak Riki. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak Ibu semua. Halo. Halo. Halo semuanya Bapak Ibu. Halo. 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 Halo, Fasal. Kalau lanjut, iya dokter berarti harus nyimpan uang sih. Kan bukan bayar apa itu? Kita bayar enggak. Halo. Cuma 700. Iya, nggak apa itu kan uang dokter kan disimpan di situ. Kira aku bayarnya biar mama kalau memang mau masih di situ harus disimpan satu Halo Bapak Ibu semuanya, selamat Halo. siang. Selamat siang Bapak Halo Ibu. Bu Linda. Halo Kak Linda, Kak Her. Halo Bu Linda. Halo Bu Asmin. Baik Bapak Ibu, saya kira sudah jam 12. Saya persilakan MC Bapak Tamo, Kepala Ketua Binroh Jakarta Barat untuk memulai. Baik, terima kasih Pak Ibu, Pak Ketua. Shalom, selamat siang Bapak Ibu semua. Shalom. Halo. Halo, selamat siang. Yang ikut ibadah melalui virtual Zoom pada siang hari ini, selamat datang di ibadah Binroh Kristen Katolik Provinsi DKI Jakarta untuk pelayanan firman Tuhan. Ini adalah Bapak Pendeta Peri Simanjuntak, MA, MPDK. Beliau adalah Sekretaris Umum PGI. Kemudian untuk liturgos hari ini adalah Saudari Oktavani Sinaga SPD dan pemusik Saudara Pris Geraldo Gracia Persauran. Untuk memulai ibadah ini, maka kita harus mempersiapkan diri. Yang pertama, kita mencari tempat yang tidak mengganggu atau tidak terganggu dengan suasana lingkungan. Kemudian kami mohon Bapak Ibu untuk meng-unmute audionya atau tidak mengaktifkan audionya sehingga tidak mengganggu jalannya ibadah. Kemudian kami mohon Bapak Ibu untuk mengisi absen elektronik yang terdapat pada flyer undangan maupun pada kolom chat. Dan ibadah ini akan direkam pada YouTube Binroh Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta. Ini aku gimana caranya? Mohon izin Pak Tamo, boleh di-unmute Pak Tamo? Saya mohon izin, tadi saya mute semua karena agak berisik. Boleh Pak Tamo di-unmute lagi? Ya silakan Pak. Oh, jadi saya ulang lagi ya? Baik. Mohon di-mute semua Bapak Ibu. Baik, shalom, selamat siang Bapak Ibu. Shalom. Selamat datang di ibadah Binroh Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta untuk pelayanan firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu Bapak Pendeta Peri Simanjuntak, MA, MPDK. Beliau adalah Sekretaris Umum PGI. Kemudian liturgosnya adalah Saudara Oktavani Sinaga SPD dan pemusik adalah Saudara Pris Geraldo Gracia Persauran. Bapak Ibu, untuk kita memulai ibadah, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, kita tidak mengaktifkan audio kita masing-masing atau unmute untuk tidak mengganggu jalannya ibadah ini. Kemudian kita mencari tempat yang nyaman sehingga kita tidak terganggu maupun tetangga tidak terganggu, dan kita bisa mengisi absensi yang sudah disediakan baik pada flyer undangan maupun pada kolom chat. Dan kegiatan ibadah ini direkam melalui YouTube oleh Binroh Kristen Katolik. Selanjutnya ibadah kita dipandu oleh liturgos Saudari Oktavani Sinaga. Kami persilakan, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pada Saudara Oktavani kami persilakan. Terima kasih Pak Tamo. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Tuhan, siang hari ini kita masih boleh berkumpul bersama, walaupun harus melalui media online atau melalui media Zoom. Tapi kita percaya Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang pukul 12, ini adalah jam-jamnya rawan,
di mana kita semuanya yang sudah makan pasti akan ngantuk, yang belum makan juga akan lemas, tapi kita percaya firman Tuhan mengatakan roh memang penurut tapi daging lemah. Oleh karena itu kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita semua, untuk memberikan kekuatan kepada kita semua, untuk memberikan penghiburan kepada kita semuanya, agar pada siang hari ini kita boleh semakin dikuatkan. Pandemi boleh ada, permasalahan boleh ada, tetapi kita percaya Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan buat kita semua. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan anggur baru sambil bersukacita ya Bapak Ibu. Ya. Boleh bertepuk tangan ya. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yuk lebih semangat lagi, kita mau puji Tuhan, kita mau sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, Roh Kudus tercurah di tempat Bapak Ibu semuanya yang hadir di media Zoom ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyatakan kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasa Tuhan kita. Nyata kuasanya. Bukan yang si Okben itu lebih panas, yang itu kan adem dalamnya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh hadir di tempat kita semuanya dan memberi kekuatan serta penghiburan. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah kita pada siang hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat setiap penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya kami boleh berkumpul bersama-sama dengan rekan-rekan kami di media Zoom ini. Semua karena penyertaan Tuhan, karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, sebagai wujud syukur kami pada siang hari ini, kami bersama-sama rekan-rekan kami dari Binroh Kristen Katolik Pemprov DKI, mau bersekutu, bersehati bersama memuji Engkau
dan sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang hadir, Engkau yang memberkati acara ini, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, memberi kami sukacita, memberi kami hikmat dan pengertian, untuk kami boleh lebih baik lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita pada siang hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya hanya firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, terutama di tengah-tengah masa pandemi ini. Sama-sama kita mau katakan firman Tuhan kita pegang selalu untuk menjadi kekuatan buat kita. Kita katakan firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang, pencobaan menghimpit aku, dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu kita angkat pujian ini sekali lagi. Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang, pencobaan menghimpit aku, dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta Ferry Simanjuntak. Baik, Shalom Bapak Ibu semua, kita akan sama-sama masuk dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak semua kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan diri mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini Bapa, di tengah-tengah suasana yang sangat sulit untuk kami bersekutu, tapi pada hari ini kami dapat berkumpul, bertemu kembali bersama-sama saudara seiman, walau dengan cara yang berbeda. Kami bersyukur Bapa, kalau kami boleh sama-sama kembali bersekutu pada siang hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh melawat kami, sehingga siapapun kami yang hadir mengikuti ibadah boleh diberkati oleh Tuhan. Kami boleh dikuatkan oleh Tuhan. Kami boleh diberikan pengharapan oleh Tuhan.
dan kami boleh terus diberikan keyakinan bahwa Allah yang kami sembah di dalam Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang menuntun kami, Allah yang memberikan kedamaian bagi kami, dan Allah yang memberikan kepastian, jaminan keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba yang menyampaikan maupun semua saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini, biarlah sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Ayub, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semua, Ayub pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dengan judul perikop, kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah yang engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Sampai sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tema yang sama-sama akan kita dengarkan pada hari ini berjudul pribadi yang dibanggakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas sehingga kebenaran firman Tuhan bisa disampaikan dengan baik. Dari bacaan ini, maka saya akan memberikan 4 hal. Yang pertama, bahwa pribadi yang dibanggakan Tuhan adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan pribadi yang berkenan kepada Tuhan? Maka kita dapat melihat dari ayat yang pertama. Di ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa kenapa Ayub dikatakan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Karena ia dikatakan di situ adalah orang yang saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dalam kamus KBBI, pengertian saleh atau orang seberang katakan soleh itu adalah orang yang rajin beribadah. Jadi kalau Bapak Ibu semua rajin beribadah, sebenarnya melekat kata-kata saleh atau soleh. Artinya orang yang rajin beribadah, orang yang rajin bersekutu. Yang pertama, pribadi yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang saleh, orang yang rajin beribadah. Nah, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup yang menjadi idaman. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup yang menjadi impian. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kalau itu semua sia-sia di mata Tuhan, maka apa gunanya? Firman Tuhan mengatakan, apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia
kalau engkau kehilangan nyawanya. Artinya mau mengatakan satu prinsip di sini, ada satu kehidupan yang berkenan, yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita sadari bahwa itulah yang menjadi penting dalam hidup kita, yaitu adalah soleh, rajin beribadah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang soleh itu dapat teridentifikasi pada waktu di dalam kehidupannya. Apakah ia menjadi orang yang membiarkan Yesus ada di depan, dia ada di belakang? Pada waktu kita membiarkan Yesus ada di depan, kita ada di belakang, maka kita akan merasakan pada waktu kita bekerja, kita mengalami kesulitan, kita mengalami tantangan, tapi karena Yesus ada di depan, kita ada di belakang, maka janji-janji Tuhan itu teramini. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu akan kita amini pada waktu kita membiarkan Yesus ada di depan, kita ada di belakang. Sehingga pekerjaan kita diberkati. Rumah tangga kita diberkati. Apapun yang kita buat menjadi terasa ringan. Karena apa? Karena ada Tuhan di depan. Persoalan sebesar apapun kita tidak pernah khawatir. Masalah sebesar apapun tidak membuat kita takut. Karena apa? Tuhan janjikan, pada waktu kita berharap kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan jalan keluar. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa pada waktu engkau menjadi anak-anakku, maka tidak ada persoalan. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kalau engkau orang Kristen, engkau tidak punya masalah. Tuhan tidak pernah mengatakan begitu. Pada waktu engkau orang Kristen, engkau terbebas dari semua masalah. Tidak. Tapi yang Tuhan katakan, pada waktu engkau menghadapi masalah, pergumulan, persoalan, maka janji-janji Tuhan itu berlaku bagi orang yang membiarkan Yesus ada di depan dan Dia ada di belakang. Tapi kalau kita membiarkan diri kita ada di depan dan Yesus ada di belakang, maka inilah yang sering terjadi. Kenapa kita sering berkata, Tuhan, Engkau di mana? Gitu. Pada waktu ada kesulitan yang menjadi beban berat, pada ada waktu masalah di dalam keluarga, sepertinya kok tidak ada. Karena apa? Karena kita selalu dalam kehidupan kita mau melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita membiarkan diri kita ada di depan dan Tuhan ada di belakang. Pada saat kita mengalami himpitan dan kesulitan, baru kita berkata, Tuhan, Engkau di mana? Gitu. Tuhan yang akan berkata, Engkau yang di mana? Karena apa? Karena kita tidak membiarkan Yesus ada di depan dan kita ada di belakang. Tapi kita selalu merasa kuat. Kita merasa hebat, kita merasa bisa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini kita orang yang rajin beribadah itu merupakan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, itu menjadi prioritas kita di dalam hidup. Maka dari itu, biasakan kita membangun yang namanya mesbah di tengah-tengah keluarga. Mesbah yang sifatnya pribadi, mesbah yang sifatnya keluarga, artinya kita membiarkan 5 menit, 10 menit, 15 menit di pagi hari untuk menyapa, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan sebagai kekuatan kita. Kita berdoa melangkah. Disitulah sebenarnya kita memulai aktivitas dengan membiarkan Tuhan. Jangan sampai kesibukan pekerjaan, kesibukan keluarga, ataupun kesibukan yang lain membuat kita lupa untuk datang di pagi hari kah, mau di malam hari kah. Yang penting di dalam kehidupan kita, kita harus membangun yang namanya mesbah. Mesbah pribadi, mesbah keluarga. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan tantangan. Pada waktu kita keluar di pagi hari, sudah ada tantangan dan pergumulan persoalan. Tapi pada waktu kita membiarkan Yesus ada di depan, kita bisa menghadapinya. Dengan apa? Dengan sikap sebagai seorang yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Sehingga kalau ada masalah, ada persoalan, setelah kita hidup di dalam mesbah bersama dengan Tuhan, maka kita bisa menjaga
menjaga sikap kita, menjaga tingkah laku kita, menjaga perbuatan kita. Karena masalah dan persoalan itu bisa terjadi di dalam keluarga sekalipun melalui hal-hal yang kecil. Jadi karena hal-hal yang kecil, suami istri bisa ada percekcokan. Hanya masalah yang sangat kecil. Saya mau membagi pengalaman buat Bapak Ibu. Persoalannya kecil, tapi karena sudah membangun mezbah, ibadah, berdoa di pagi hari bersama, sehingga persoalan kecil itu tidak bisa menjadi besar. Jadi sebagai seorang suami, biasa bapak-bapak itu kalau kita mau ambil pakaian di lemari, suka agak terburu-buru gitu. Sehingga istri yang sudah merapikan itu kadang-kadang jengkel dia. Karena apa? Pakaiannya sudah disusun rapi, kita ambil buru-buru, berantakan. Pada waktu itu terjadi dalam kehidupan seorang pendeta sekalipun, istri pendeta bisa marah. Marah dianya. Tapi pada waktu marah, maka karena kita sudah sama-sama membangun mezbah, kita mengingatkan, boleh marah, tapi jangan sampai, ingat ya, kita dipakai oleh iblis untuk bisa mengganggu suasana kehidupan berumah tangga. Gitu. Jadi saya bisa mengontrol diri, dia juga bisa mengontrol diri karena ada mezbah. Tapi kalau tidak, gara-gara persoalan kecil bisa terjadi perang yang berkepanjangan. Hanya masalah kecil. Maka dari itu Bapak Ibu, kenapa penting sekali membangun mezbah di tengah-tengah keluarga, supaya kita membiarkan Yesus ada di depan dan kita di belakang. Sehingga pada waktu kita keluar rumah, ada di dalam rumah tangga, ada di pekerjaan, sekalipun kita bisa memunculkan yang namanya buah roh. Dalam kitab Galatia, buah roh itu ada 9. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kemurahan, ada penguasaan diri, dan seterusnya. Artinya, kedewasaan iman kita itu akan kelihatan pada waktu kita berbenturan dengan masalah. Kedewasaan iman kita tidak dilihat dari usia, tapi kedewasaan iman kita kelihatan pada waktu kita menghadapi masalah, apakah keluar buah roh atau yang keluar justru kedagingan. Ada masalah, ada persoalan, muncul yang namanya kesabaran. Muncul yang namanya penguasaan diri. Itu tandanya kita dewasa. Tapi kalau ada masalah yang muncul emosi, amarah, dengki, iri hati, tandanya belum dewasa. Dan itu bisa kelihatan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengukur sebenarnya kita nih orang yang sudah dewasa atau yang belum dewasa secara rohani. Kesabaran kita berapa persen sih tingginya? Apakah kita orang sabar atau tidak? Penguasaan diri kita berapa persen kita? Itulah yang dipicu untuk supaya kita di dalam hidup menjadi orang-orang yang dewasa. Ayub, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, pada waktu dia hidup dalam kesalehan, rajin beribadah, sehingga memperbaharui kehidupannya. Pengenalan dia akan Tuhan membuat presensi, kesaksian. Orang tahu ada Yesus di dalam hidup kita pada waktu hidup kita sudah dibaharui oleh Tuhan. Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu muncul di dalam grup seperti ini beribadah, orang tahu, oh ini anak-anak Tuhan. Dari cara kita bicara, presensi itu akan kelihatan, kesaksian hidup kita. Oh, ada Yesus di dalam hidupnya. Kelihatan. Saya sama Pak Riki ini jarang ketemu. Ya, ketemu karena tahu waktu itu Pak Riki jadi ketua panitia Natal untuk DKI. Tapi dari gambaran saya sudah tahu bahwa ada Yesus di dalam hidupnya. Orang yang ada Yesus itu dalam hidupnya, kerinduannya melayani. Dimanapun dia ditempatkan, ada kerinduan kemauan untuk menjadi bersaksi. Presensi, kehadiran Yesus di dalam hidup kita itu nampak. Kita mau memuliakan Tuhan.
kita mau menjadi berkat buat orang lain. Itu namanya presensi. Jadi kesaksian kita dimunculkan. Ayub saleh, kenapa dia berkenan di hadapan Tuhan? Karena ia seperti itu. Kesalehannya dalam konteks kehidupan spiritual rohani itu nampak. Dan biarlah itu juga menjadi hal yang nampak juga di dalam kehidupan kita. Presensi. Yang kedua, pribadi yang berkenan kepada Tuhan dikatakan selain saleh, Ayub adalah orang yang jujur. Jujur itu kelihatan pada waktu kita menghadapi godaan gitu. Maka dari itu biasanya justru teman-teman yang bekerja di pemerintahan, teman-teman yang bekerja di kantor-kantor seperti itu sering mengalami gangguan-gangguan dalam bentuk 3T, masalah harta, masalah tahta dan sebagainya. Nah, orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang jujur, berani mengatakan tidak kepada sesuatu yang bukan haknya. Makanya itu dalam doa dikatakannya supaya kita menjauhi hal-hal yang seperti itu. Ya. Jangan mengingini barang milik sesama orang lain. Gitu. Kita hidup bagaimana hidup dalam hal-hal yang memang itu menjadi hak kita. Maka dari itu kejujuran itu menjadi salah satu hal yang sangat penting di dalam hidup yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biasanya kalau kita menjadi seorang pengajar, saya lihat tadi ada beberapa pengajar di tempat ini, itu kelihatan sama sama seorang guru pada waktu anak-anak biasanya dalam ujian gitu. Saya mengatakan kepada murid-murid pada waktu saya masih menjadi seorang guru, jangan tengok ke kiri, karena di kiri itu ada setannya, saya bilang itu pada waktu menghadapi ujian. Jangan tengok ke kanan, jangan tengok ke bawah. Tapi kalau engkau menghadapi ujian, menghadapi tantangan, tengoknya ke atas. Kalau dia nengoknya ke atas, dia nggak bisa, sebagai seorang guru kita tahu dia nggak akan, jatuh dalam pencobaan. Tapi kalau sudah mulai coba-coba tengok ke kiri, tengok ke kanan, sudah ada kegelisahan, hati-hati. Di situ ada roh ketidakjujuran sedang mengganggu. Ayub yang kedua orangnya adalah jujur. Yang ketiga dikatakan di situ di ayat yang pertama, ia takut akan Allah. Hidup yang berkenan kepada Tuhan takut akan Allah. Apa yang dimaksud dengan takut akan Allah? Takut akan Allah berarti dia tahu. Dia tidak mau melakukan segala sesuatu. Mungkin suami tidak tahu. Mungkin istri tidak tahu, anak tidak tahu, tapi ada pribadi yang melihat gitu. Maka dari itu orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang di mana saja ia takut akan Allah. Hidupnya itu dijaga, menjaga kekudusan karena dia juga tahu. Ya. Boleh orang tidak tahu, tapi Allah itu Maha tahu. Orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang takut akan Allah. Sehingga dia tidak mau melakukan hal-hal yang jahat. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang najis, yang tidak berkenan. Bersembunyi di balik dosa. Mungkin orang tidak tahu. Tapi ingat, Allah itu Maha tahu. Maka dari itu, kita bisa mengintrospeksi. Apakah hidup kita berkenan kepada Allah karena kita takut akan Allah? Atau sebenarnya kita masa bodoh sama Allah? Karena kita melakukan kebiasaan-kebiasaan, dosa-dosa, tabiat-tabiat yang terus-menerus kita lakukan. Yang kita pikir gak ada yang tahu. Tapi Allah itu Maha tahu. Hidup berkenan kepada Tuhan adalah orang yang takut akan Allah. Yang keempat, dikatakan ia menjauhi kejahatan. Jadi, kenapa Ayub dikatakan berkenan? Karena ia menjauhi kejahatan. Ia tidak mau hidup di dalam kumpulan-kumpulan orang-orang yang tidak baik. Maka dari itu ada pepatah mengatakan, pergaulan yang baik bisa merubah kebiasaan yang buruk. Pergaulan yang buruk bisa merubah kebiasaan yang baik. Nah, dengan kebiasaan kita beribadah seperti ini, maka kita akan merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ini hal yang pertama, Ayub orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua,
Bagian yang berikut dikatakan ia memiliki 7 anak laki-laki dan banyak kambing, domba, dan sebagainya. Ini mau menggambarkan apa? Selain ia berkenan kepada Tuhan, Ayub adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena ia berkenan. Sehingga pada waktu ia berkenan kepada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu tercurah. Bapak Ibu, orang yang berkenan kepada Tuhan, berkat tidak hanya dicari, tapi berkat dikirim oleh Allah. Amin. Dikirim. Karena apa? Karena hidup berkenan. Maka dari itu kita percaya, karena apa? Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Pada waktu kita mengalami kesulitan-kesulitan, berkat-berkat itu diberikan oleh Allah. Dikirim kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan. Lihat bagaimana Ayub akhirnya menjadi orang yang terkaya. Karena apa? Allah mengirimkan berkat-berkatnya. Yang ketiga, di situ dikatakan pada waktu ayat yang keempat, dia punya anak laki-laki, anak perempuan, suka mengadakan pesta. Tapi lihat, Ayub selalu berdoa untuk anak-anaknya. Yang ketiga, Ayub orang yang dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani spiritual, melayani anak-anaknya. Maka dari itu, Bapak Ibu, ini juga menjadi hal yang penting. Kita menjadi orang yang dibanggakan Tuhan pada waktu kita juga ingat sama siapa? Sama orang-orang yang terdekat sama kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai seorang bapak, pada waktu kita menghadapi tantangan, kita menang karena kita beriman kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan istri kita? Pada waktu dia menghadapi tantangan, apakah ia sama juga akan menang karena beriman kepada Tuhan? Mungkin sebagai suami kita menang, sebagai istri kita menang karena kita hidup beriman kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah anak-anak kita siap menghadapi tantangan-tantangan di tengah-tengah kehidupan yang sekarang ini? Kalau ia hidup di dalam mezbah bersama keluarga, kita amini, kita percaya. Tapi jangan sampai sebagai seorang bapak kita menang, sebagai seorang ibu kita menang, tapi anak-anak kita sering mengalami kegagalan di dalam apa? Di dalam perjalanan lintasan kehidupan iman. Untuk itu maka yang ketiga, kita harus menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Doakan istri, istri doakan suami, doakan anak-anak supaya keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, tantangan, dan sebagainya. Dan kita akhirnya menjadi orang-orang atau keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Yang berikut, yang keempat, bagian yang terakhir, di ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang keempat, Ayub adalah pribadi yang dibanggakan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan bangga sama dia? Karena dia hidup saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Saat ini dibutuhkan pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang siap untuk memancarkan terang Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai pribadi di tengah-tengah keluarga, sebagai suami di tengah-tengah keluarga, sebagai istri di tengah-tengah keluarga, sebagai suami di tengah-tengah pekerjaan, sebagai istri di tengah-tengah pekerjaan, dibutuhkan pribadi-pribadi. Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang dibanggakan dimanapun kita ditempatkan? Pada waktu kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dibanggakan. Bukan manusia yang bangga, tapi Allah bangga. Kepada siapa? Kepada Ayub. Bagian-bagian berikut ini mau membuktikan nanti, Bapak Ibu kalau bisa meneruskan baca, tahu tantangannya berat. Semuanya diambil.
anak diambil, harta diambil, semuanya diambil. Tapi karena dia punya hidup yang berkenan, membiarkan Yesus ada di depan, dia ada di belakang, maka kesulitan sebesar apapun, Ayub mengatakan, dia katakan begini, di ayat yang ke-21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya, Ayub menjadi pribadi yang dibanggakan pada waktu dia memiliki semuanya, dan semuanya itu diambil. Dia bisa mengatakan seperti itu. Bapak Ibu, kita kehilangan dompet, kita kehilangan HP, kadang-kadang bisa berkata separuh nyawaku hilang. Tapi Ayub kehilangan semuanya. Kehilangan harta, bahkan kehilangan orang-orang yang dicintai dan dikasihi. Tapi dia tetap percaya bahwa segala sesuatu Tuhan punya rencana yang baik. Maka dari itu Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan pandemi COVID-19 yang seperti ini, kita kadang-kadang rasa takut dan khawatir. Tapi percayalah, ya, kalau kita hidup sebagai seorang anak Tuhan, apapun rencana Tuhan, kita tahu itu baik. Karena apa? Karena Tuhan punya rancangan-rancangan yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Maka kita bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kenapa bisa sampai seperti ini? Karena dia punya kehidupan yang membiarkan Yesus ada di depan dan dia ada di belakang. Dia tahu apa gunanya memperoleh seisi dunia kalau kehilangan nyawanya. Dia tahu orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang percaya itu sedang bersama-sama dengan Tuhan. Ada janji-janji jaminan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya mau menggambarkan, kita sebagai orang yang beriman tidak perlu takut. Karena janji-janji Tuhan. Kalau ada satu di antara keluarga kita dipanggil Tuhan, kita percaya. Kalau mereka sudah hidup di dalam Tuhan, dan mereka akan mendapatkan yang namanya kepastian keselamatan bersama dengan Tuhan. Ini dapat kita imani, ini dapat kita lakukan sekali lagi pada waktu hidup kita membiarkan Yesus ada di depan dan kitanya ada di belakang. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua, kita menjadi pribadi-pribadi yang dibanggakan Tuhan dengan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada hari ini boleh bersekutu bersama-sama dengan semua aparat pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kerinduan kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang dibanggakan oleh Tuhan, jadikan kami pribadi-pribadi yang menjadi berkat buat orang lain, di mana Tuhan menempatkan kami, di keluarga kami, di pekerjaan kami, jadikanlah kami berkat dan nama Tuhan boleh ditinggikan dan dimuliakan. Bapa, dalam persekutuan pada hari ini, kami juga mau berdoa secara khusus untuk bangsa kami. Kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, setiap kebijakan, keputusan yang dilakukan, biarlah semua juga dilakukan karena takut akan Tuhan. Demikian juga untuk gubernur, wakil gubernur, semua staf yang ada di Pemda, Tuhan berkati, sehingga setiap kebijakan dan keputusan yang diambil juga dilakukan karena takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapak, agar semua saudara-saudara kami secara khusus yang sedang mengalami sakit dalam
masa-masa perawatan diberkati oleh Tuhan, proses kesembuhannya, sehingga mereka boleh disembuhkan. Secara khusus bagi mereka-mereka yang sedang ada di dalam isolasi mandiri, Tuhan tolong, sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Tuhan juga berkati agar kesembuhan boleh terjadi terhadap saudara-saudara kami, secara khusus semua pegawai-pegawai Pemprov DKI yang teridentifikasi, terserang, baik pribadi maupun keluarganya. Tuhan jaga, Tuhan berkati, dan Tuhan sembuhkan, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dan ikut ambil bagian di dalam kegiatan yang hari-hari harus mereka lakukan. Kami juga mau berdoa Bapak secara khusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam rangka sukacita karena Tuhan tambahkan usia ulang tahun, usia perkawinan. Tuhan berkati. Kami serahkan juga mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapak secara khusus untuk jemaat-jemaat yang kehilangan orang yang terkasih. Saudara-saudara kami yang harus ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Secara khusus kami mau berdoa Bapak untuk jemaat yang berduka cita Ibu Kurniasari atas meninggal ayahanda. Demikian juga untuk Bapak Johari Siombing atas meninggalnya ayahanda. Juga demikian Ibu Sianturi atas meninggalnya abang kandung. Tuhan, saudara-saudara kami yang kehilangan orang-orang terkasih, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan keyakinan iman kepada kami semua, secara khusus keluarga yang ditinggalkan. Percaya bahwa semua yang Tuhan buat adalah baik, dan percaya bahwa mereka yang dipanggil, yang hidup di dalam Tuhan, sedang bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah sukacita ini menjadi sukacita iman kami, bahwa janji-janji yang Tuhan berikan, bahwa kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu sedih, kami lakukan karena iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terus mendukung di dalam doa untuk semua saudara-saudara kami yang saat ini masih ada dalam suasana duka cita. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami serahkan mereka semua juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus pada hari ini untuk Bapak Roberto Hagulton yang sudah 23 hari dirawat karena COVID. Kiranya Tuhan melawat dan memberikan kesembuhan. Bapak berkati setiap obat-obatan yang diberikan, setiap upaya-upaya medis, biarlah menjadi cara Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan. Untuk itu kami sehati bersama pada siang hari berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya tangan Tuhan akan menolong dan memberkati. Kami juga terus mau berdoa Bapa untuk semua yang hadir pada saat ini di dalam rangka beribadah. Tuhan berkati. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, dan biarlah apa yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Makanlah. Terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih pelayanannya, terima kasih firman-nya. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan berkati. Terima kasih Terima buat kasih semuanya. Pak Pen, terima kasih Bapak Riki, terima kasih Bu Pani untuk pelayanannya. Bapak Ibu mohon izin, masih ada warta. Bapak Ibu mohon izin, mohon diizinkan untuk Bu Fani masih. Pak Riki. Mohon izin Ibu, masih ada warta. Mohon izin biar Bu Fani dulu ya. Mohon izin biar Bu Fani dulu menyampaikan sesuatu. Ya, terima kasih Pak Riki. Terima kasih Bapak Pendeta Ferry Simanjuntak atas pelayanan firman-Nya pada siang hari ini. Untuk kami semuanya boleh semakin dikuatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta ibadah yang disampaikan oleh panitia. Baik, terima kasih Bu Fani. Tadi harusnya yang baca wartanya Saudara Yoel dan Saudari Naneta. Berhubung tadi full, jadi saya yang langsung membacakan selaku Ketua Binro. Warta ibadah bimbingan Koranian Kristen Pegawai Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta hari Jumat 16 Juli 2021. Terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Ferry Simanjuntak MA MPDK atas pelayanan firman-Nya hari ini. Semoga pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua teman-teman yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini, kepada Liturgo, Saudari Octavani Sinaga, SPD, kepada pemusik, Chris Geraldo Gracia Persoran. Semoga pelayanan kita ini menjadi duka yang harum bagi Bapa di surga. Amin. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat melalui Zoom. Mari kita ajak teman-teman yang lain yang belum datang pada hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan di Jumat yang akan datang. Ibadah setiap Jumat hanya diselenggarakan oleh Binro Kristen Katolik Balai Kota bersama Korpri Provinsi DKI Jakarta secara virtual. Mohon karyawan-karyawati Kristen Katolik yang dari wilayah dapat mengikuti ibadah tersebut bersama-sama. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu yang merayakan di minggu ini. Semoga kasih Kristus selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih. Minggu depan tanggal 23 Juli kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Samuel Sampai SDA MPDK dan petugas ibadah dari Binro Kristen Katolik Kota Administrasi Jakarta Timur. Bagi yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan atau mengusulkan hamba Tuhan, baik pendeta atau romo dapat menghubungi pengurus Binro Kristen Katolik di wilayah kerjanya. Pengurus dan anggota Binro Kristen Katolik Provinsi DKI Jakarta menyampaikan turut berduka cita kepada Ibu Epi Sianturi atas meninggalnya abang terkasih pada tanggal 28 Juni 2021. Ibu Dr. Anda F. Kurniasari Pasaribu atas meninggalnya ayahanda terkasih pada tanggal 8 Juli 2021. Bapak Johari Sobing dan Ibu Epi Storus atas meninggalnya ayahanda Bapak mertua terkasih pada tanggal 9 Juli 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Bapak Ibu kita foto bersama. Pada Saudara Riki, Ketua kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Tamo, Ketua Binro Jakarta Barat.
kita ambil foto. Ada 4 layar. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Bentar ya Bapak Ibu, mohon izin. Baik, kemudian layar yang kedua. 1, 2, 3. Baik, kemudian layar yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, layar yang keempat. Sebentar ya. 1, 2, 3. Sebentar.